Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi qad akhraja nata izal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi mansubbihu bi anjumin fil ihtida. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Hajah Kiki Yuliati Jakiyah MAG. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan selalu, dan diberikan kebarokahan di dalam setiap urusannya. Dan yang saya hormati serta banggakan rekan-rekan kelas A non-reguler PAI Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebarokahan di dalam mencari ilmu atau menggali ilmu di UIN Sunan Gunung Jati. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas materi masa pembaharuan pendidikan Islam, di mana dalam materi ini terdapat beberapa poin penting yang harus dibahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pembaharuan pendidikan Islam. Yang kedua, latar belakang lahirnya pembaharuan pendidikan Islam. Yang ketiga, pembaharuan pendidikan di Saudi. Yang keempat, pembaharuan pendidikan di Mesir. Yang kelima, pembaharuan pendidikan di Turki. Dan yang terakhir, pembaharuan pendidikan Islam di India. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian pembaharuan pendidikan Islam. Apa itu pembaharuan? Pembaharuan pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu reformasi dan modernisasi. Dalam arti yang pertama, yaitu reformasi, pembaharuan diartikan sebagai kembali kepada yang asli. Sedangkan dalam arti yang kedua, yaitu modernisasi, pembaharuan bukanlah suatu penggalian kembali, tetapi hanyalah merupakan suatu perubahan yang bersifat kulit atau permukaan dengan tetap merujuk atau berdasar pada pendapat-pendapat dari pakar terdahulu. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah pembaharuan ini memiliki kesamaan makna dengan pembaharuan. Istilah pembaharuan ini memiliki kesamaan makna dengan kata tajdid, yang berasal dari kata jaddada yujaddidu tajdidan. Sulasi Majid warna awal bab kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yang berarti al-i'adah wal ihya, yaitu mengembalikan dan menghidupkan atau memperbaharui. Sedangkan pengertian pendidikan Islam, kita juga sudah tahu apa itu pendidikan, apa itu Islam. Tapi di sini saya mencoba menjelaskan kembali bahwa pendidikan Islam itu adalah seluruh komponen atau aspek yang berdasarkan pada ajaran Islam. Baik itu berupa visi misi, tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan, lingkungan, dan aspek atau komponen pendidikan lainnya harus berdasarkan pada ajaran Islam. Itu pengertian pendidikan Islam. Sedangkan pengertian pembaharuan pendidikan Islam menurut Profesor Abudin Nata dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, beliau mengatakan pembaharuan pendidikan Islam adalah proses penyesuaian pendidikan Islam dengan kemajuan zaman. Dari pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pembaharuan pendidikan Islam adalah suatu proses pembaharuan atau modernisasi sistem pendidikan Islam dalam rangka memperbaiki tatanan atau sistem lama yang dianggap tidak relevan dengan zaman, dengan berdasar pada pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam terdahulu
dengan tujuan menanamkan nilai-nilai Islam agar terbentuk kepribadian yang islami pada kehidupan dan agar terjadi perubahan tingkah laku yang lebih signifikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Lanjut ke latar belakang lahirnya pendidikan Islam. Di materi-materi yang sudah diterangkan sebelumnya oleh rekan saya di kelas reguler A, bahwa Islam itu mengalami beberapa fase, yaitu fase awal, fase kemajuan, dan fase kemunduran. Setelah mengalami kemunduran, ternyata Islam tidak diam saja. Kemunduran pendidikan Islam itu terjadi sejak Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Maka diawalilah zaman kemunduran pengetahuan sampai pada tahun 1800 Masehi. Akan tetapi pada abad ke-18, akhir ke-18 atau awal abad ke-19 terjadi kontak hubungan antara Islam dan Barat, yang mana ditandai dengan pendudukan Napoleon terhadap Mesir pada tanggal 2 Juni 1798. Namun kesadaran untuk melakukan kontak hubungan tersebut telah dirasakan sejak abad sebelum kedatangan Napoleon di Mesir, yang dibuktikan dengan kekalahan perang Turki Utsmani terhadap negara-negara Eropa akibat minimnya teknologi militer Turki Utsmani. Jadi dulu Islam pernah menjadi kekuatan superior di dunia, terus mengalami kemunduran, dan sampai pada akhirnya Eropa mengalahkan Islam, bahkan melebihi Islam, kejayaan pendidikan Islam. Maka kenyataan tersebut telah membangkitkan kesadaran umat Islam bahwa mereka kini bukan lagi bangsa superior di atas bangsa-bangsa dunia, melainkan telah muncul kekuatan baru yang mampu menandingi bahkan melebihi mereka. Persinggungan ini membawa dampak terhadap pemahaman keislaman dengan masuknya term-term baru seperti nasionalisme, demokratisasi, persamaan hak, patriotisme, dan lain-lain. Dengan demikian, para pemikir Islam berusaha mencari solusinya serta merumuskan sebuah formulasi Islam yang baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Pembaharuan pemahaman terhadap Islam kemudian menjadi tema sentral pemikiran Islam pada abad 18 dan 19. Para pemikir Islam berupaya mengadakan kajian terhadap konsep dan pemahaman umat Islam terhadap agamanya dari sudut pandang berbagai aspek seperti politik, sosial, intelektual, hukum, dan pendidikan. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam. Faktornya itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang benar-benar bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak individu muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Yang mana pada zaman kemunduran Islam, pengetahuan itu mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut diakibatkan oleh kemalasan orang Islam akan menguasai ilmu pengetahuan dan karena mereka merasa di atas. Faktor eksternal yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu adanya kontak Islam dengan Barat, yang mana hal ini merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan pragmatis umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan terminimalisir. Lanjut, pola pembaharuan pendidikan Islam itu terbagi ke dalam 3 bagian. Jadi polanya itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern Barat. Golongan pertama berpendapat bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami Barat itu adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Maka
golongan pertama ini meniru atau belajar kepada golongan barat. Terus golongan yang kedua, pola yang kedua adalah gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Golongan kedua ini merupakan gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber ajaran Islam yang murni. Menurut analisa mereka bahwa sebab-sebab kemunduran umat Islam adalah karena mereka sendiri tidak melaksanakan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Tokoh yang mempelopori golongan ini adalah Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain sebagainya. Untuk pola yang ketiga adalah pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme. Golongan ini membawa pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme bersama dengan berkembangnya pada kehidupan modern meniru bangsa barat yang sudah mencapai kemajuan karena adanya semangat nasionalisme mereka. Lanjut, pembaharuan pendidikan di Saudi. Nah, untuk pembaharuan pendidikan di Saudi ini sebenarnya banyak tokoh yang mempeloporinya, tapi terdapat dua tokoh sentral, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, yang mana beliau lahir di Haron pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661 Masehi. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah yang saya share di grup. Dalam pembaharuan pendidikan Islam, Ibnu Taimiyah ini selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis serta pendapat para sahabat. Walaupun demikian, beliau tetap mempergunakan akal dengan semestinya dan meletakkan kedudukan akal di belakang Al-Quran dan hadis. Adapun pembaharuan Ibnu Taimiyah dalam pendidikan bidang-bidang ilmu Islam itu, yang pertama adalah tafsir, yang kedua fikih dan usul fiqh, yang ketiga ilmu kalam, yang keempat bidang sosial, yang kelima politik dan pemerintahan. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di makalah yang saya share di grup. Sedangkan tokoh pembaharuan yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan Wahabiyah. Muhammad bin Abdul Wahab ini lahir pada tahun 1703 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 1787 Masehi. Muhammad bin Abdul Wahab semasa mudanya selalu mengembara dari satu daerah ke daerah lainnya. Pada masa itu sudah menjadi tradisi untuk mendalami suatu ilmu, maka harus menemui para ulama dalam berbagai bidang yang berdomisili di daerah tertentu. Ya, seperti zaman sekarang ada santri yang berasal dari Bandung mesantren ke Jawa, atau santri yang berasal dari Jawa mesantren ke Bandung, atau mahasiswa yang berasal dari Sumatera kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, yaitu sudah sesuai dengan jalannya sudah seperti itu. Dalam pembaharuan pendidikan Islam, gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dikenal dengan nama Wahabiyah. Wahabiyah ini dikenal sebagai gerakan sosial, keagamaan, dan politik. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mau disebut Wahabiyah. Mereka mengaku golongan Sunni pengikut mazhab Ahmad bin Hambal versi Ibnu Taimiyah, yang dalam tulisannya banyak menyerang pemujaan berlebihan kepada syekh-syekh Thariqah. Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab merupakan ajaran pemurnian yang ingin mengembalikan Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pembaharuan pendidikan di Saudi ini berorientasi pada pola pembaharuan yang kedua, yaitu pemurnian atau pembaharuan yang kembali lagi kepada Islam yang murni sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk pembaharuan pendidikan di Mesir, sejatinya terdapat banyak tokoh pembaharuan di Mesir. Itu yang pertama, tokoh paling terkenal adalah Muhammad Ali Pasha. Dalam pembaharuannya, sebelum kepada pembaharuannya, Muhammad Ali Pasha ini lahir di Kawalah, Yunani pada tahun 1780
seorang keturunan Turki dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Dalam pembaharuan pendidikan di Mesir, Muhammad Ali Pasha ini satu, mendirikan Kementerian Pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, mendirikan sekolah-sekolah. Yang ketiga, mengadopsi tata cara dan model pendidikan barat. Yang keempat, mendatangkan guru dan tenaga ahli dari barat, terutama Perancis. Yang kelima, mengirim siswa-siswa ke barat untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, mengadakan penerjemahan buku-buku. Terus tokoh sentral yang kedua pembaharuan pendidikan di Mesir adalah Muhammad Abduh. Agenda-agenda pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abduh itu ada 4. Yang pertama purifikasi, yang kedua reformasi, yang ketiga pembelaan Islam, yang keempat reformulasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di makalah yang saya share di grup. Beliau juga menyusun kurikulum, yaitu kurikulum Al-Azhar, tingkat sekolah dasar, tingkat atas, yang mana semuanya itu berorientasi pada pendidikan barat. Jadi untuk pembaharuan pendidikan di Mesir ini berorientasi pada nasionalisme yang mengikuti pendidikan di barat. Untuk pembaharuan pendidikan di Turki itu banyak sekali tokoh-tokohnya, akan tetapi tokoh sentralnya ada 2. Yang pertama adalah Sultan Mahmud II. Dalam pembaharuan pendidikan Islam, beliau melakukan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan menambahkan pengetahuan-pengetahuan umum ke dalamnya. Jadi kurikulum madrasah itu dimasukkan pengetahuan umum. Jadi tidak ada pembedaan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Karena sejatinya kemunduran Islam itu disebabkan oleh itu. Terjadinya perbedaan atau pembagian antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, beliau mendirikan madrasah tradisional ternyata tetap berjalan, tetapi di sampingnya Sultan mendirikan 2 sekolah pengetahuan umum dengan membentuk sekolah umum Mekteb Ma'arif dan sekolah sastra Mekteb Ulum. Jadi beliau madrasah tetap dijalankan dan mendirikan sekolah umum. Yang kedua adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ini yang terkenal di Turki. Rangkaian kebijakan pembaharuan Mustafa Kemal terperinci kepada 3 bagian, yaitu nasionalisme, sekularisme, dan westernisme. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di makalah yang saya share di grup. Yang keempat, pembaharuan pendidikan Islam di India. Kenapa disebut pembaharuan pendidikan Islam? Karena India itu bukan negara Islam. Di India itu negaranya negara mayoritas Buddha. Akan tetapi mayoritas Muslim juga, umat Muslim juga banyak. Untuk sekarang itu jumlahnya sekitar 200 juta. Itu dipelopori oleh Shah Waliullah. Dipelopori oleh Shah Waliullah. Yang mana Shah Waliullah ini memberikan pembaharuan dalam konsep pemerintahan. Bahwa beliau berpendapat sistem khalifah yang pernah dirintis di zaman Khulafaur Rasyidin harus digelar kembali. Ungkapan kata lain, sistem pemerintahan absolut harus diganti dengan sistem pemerintahan yang berwatak demokratis menurut beliau. Yang kedua, hukum moderat. Menurut beliau, karena perbedaan aliran dan mazhab serta pertentangan antara golongan Syiah dan Sunni, beliau ingin mempertemukan beberapa perbedaan di antara kelompok-kelompok keagamaan Islam dalam sebuah sistem hukum yang berwatak dinamis dan moderat. Jadi beliau mengedepankan hukum moderat yang mengkesampingkan perbedaan. Maksudnya kita itu sama. Sama di sini adalah bukan berarti semuanya benar, tapi sama dalam hal bernegara. Yang selanjutnya adalah Syed Ahmad Khan. Beliau merupakan keturunan Nabi karena maka di awal namanya terdapat nama Syed. Beliau itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Sayyidina Ali yang lahir dari bapaknya, bapak beliau atau nenek moyangnya yaitu Sayyid Hussein. Dalam pendidikan Islam, beliau pertama dalam pembaharuan pendidikan Islam, beliau mendirikan sekolah tinggi dengan model barat, memadukan akal dan wahyu,
Jalan untuk melepaskan diri dari kemunduran dan mencapai kemajuan menurutnya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Yang keempat, melembagakan komprehensi pendidikan Islam. Yang kelima, membentuk lembaga pendidikan Islam. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah yang sudah saya share di grup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.